Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Selamat datang di channel aku Lucky Tarot MS lagi. Insya Allah ini bisa resonate dan bisa membantu kita ya untuk berbenah diri. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku, gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di setiap readingan aku. Insya Allah 90% jadi nyata. Yang baiknya kita pertahankan, yang buruknya kita buang ya guys, kita perbaiki diri. Dan tetap menjadi orang baik, prasangka baik, ucapan baik, dan tindakan baik. Insya Allah karma baik selalu hadir buat kita di saat yang tepat bagi Allah. Oke? Dan kita pun sudah siap untuk itu. Oke, so aku ucapkan terima kasih untuk para netizen aku. Ya, kalian sudah setia dengan channel aku. Terima kasih banyak. Dan aku berharap kalian selalu diberikan keberuntungan, diberikan kebaikan, diberikan keberkahan dari segala hal. Dan selalu menjadi orang baik. Oke, kita baca doa ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, kita mulai. Kita baca tentang situasinya DM. Oke. Situasi DM kita lihat ya. Insya Allah ini 90% jadi nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Situasinya maskulin. Situasi maskulin please. Situasinya maskulin. Please show me. Situasi maskulin. Bentar ya guys. Situasinya maskulin, please show me. Situasi maskulin please. Kita lihat. Oke. Situasinya maskulin. Aku ngelihatnya energi the bottom of the decknya nggak enak ya guys. Jadi akan mengalami banyak kegagalan dari kesuksesan yang dia raih ya di masa lalu. Dan aku ngelihatnya maskulin ini akan mengalami kesedihan yang sama ya, karena ini ya sebagai pembelajaran. Jadi pembelajaran dari masa lalunya DM dengan feminim di masa lalu. Kalau aku lihat di sini maskulinnya gagal move on guys ke feminim. Ya, sedih. Merasa kangen, merasa bersalah ke feminim, dan merasa gagal
Dan sebenarnya feminim juga di sini kangen ya sebenarnya. Cuman mencoba untuk bisa move on ya. Dan di sini aku ngerasa maskulin tuh sedih aja kalau feminimnya itu ya sudah mau move on, bahkan sebagian feminim sudah ada yang sukses dengan kehidupannya kayak gitu ya. Dan maskulin di sini nggak nerima kenyataan sebenarnya kalau feminim itu lebih sukses dibandingkan maskulin ya. Jadi maskulin ini fokus tentang kemenangannya si feminim, sedih nggak nerima dan merasa gagal move on sebenarnya nih aku ngerasanya. Penyesalan di akhir cerita maskulin. Two of Pentacles, keraguan. Situasinya penuh dengan keraguan, tidak seimbang, bahkan juga selalu up and down menghadapi masalah. Dan ini membuat maskulin merasa ya tidak nyaman, terutama dalam keuangan juga ya, nggak nyaman. Jadi mencoba untuk mengimbangi tapi nggak bisa mengimbangi. Dan di sini juga maskulin terlalu membandingkan feminim dengan si karmik dan dengan yang lainnya. The Tower. Kehancuran, awakening spiritual. Pembersihan guys. Maskulin udah nggak bisa lagi lari sana sini ya tentang kehancuran hidupnya. Ada perpisahan, ada KDRT, ada kebangkrutan, bahkan juga ada ketidaknyamanan, ya, ada perubahan mendadak, ya. Pokoknya hal-hal yang membuat maskulin ini terpaksa untuk ya sadar diri. Ini kehancurannya bolak-balik terus ya. Jadi maskulin harus menghadapinya dengan kuat. Menghadapinya dengan kuat. Dengan apa? Dekati kepada Allah, Tuhannya masing-masing, ya, dan evaluasi diri dari kehancuran yang selalu datang, ya, yang membuat maskulin diberikan selalu banyak pilihan, jadinya bingung, ujungnya berantakan, ya, ujungnya berantakan. Maskulin, kehancuran ini terkadang atau perpisahan ya, kehancuran, perpisahan, kebangkrutan, pokoknya hal-hal yang disaster, yang tidak nyaman, itu sebenarnya tidaklah buruk selamanya. Kalau kitanya memiliki pandangan hidup dua sisi, 2 poin ya, dan memiliki pandangan ke arah yang lebih positif, itu akan lebih positif buat kitanya ke depan. Jadi banyakin introspeksi diri aja ya, maskulin. Karena di sini kamu memang dipaksa introspeksi diri untuk tidak terlalu banyak pilihan. Wow, Eight of Swords. Maskulin, kamu benar-benar terperangkap dalam pilihanmu sendiri. Ya, sehingga kamu menyiksa dirimu. Kamu terperangkap dalam pikiran negatifmu sendiri. Dan ini membuat kamu merasa nggak nyaman, merasa menjadi korban, ketakutan setiap malam, merasa tertekan, dan kamu takut akan kesendirian. Kenapa harus takut kesendirian? Kan masih ada Tuhan, masih ada keluarga. Ya, kamu ini takut nggak ada pasangan, takut nggak ada yang nemani kamu, kayak gitu. Ya. Sehingga kamu terperangkap dalam kehancuranmu sendiri, karena terlalu banyak pilihan atau terlalu banyak membandingkan, dan kamu juga tersiksa, bahkan kamu juga jadi sakit ya, sakit karena pikiran negatifmu. Tuh, ditambah lagi feminimnya sudah memiliki batasan, tidak mau lagi ikut dramamu ya. Feminimnya sudah memberikan batasan,
Nggak mau lagi ikutan dramanya kamu. Nggak mau lagi dibanding-bandingkan. Ya, feminim di sini berkata jujur, bahkan mengambil tindakan untuk melindungi dirinya dia sendiri juga. Dan feminim mencoba untuk dewasa, mencoba untuk mandiri, menghadapi kehancurannya sendiri. Disinilah yang membuat kamu sebenarnya sakit hati sih, ya tersiksa. Kenapa? Ya karena feminim pada akhirnya tidak membutuhkan kamu, tidak mengejar kamu lagi, tidak berharap kamu kembali dengan feminim, ya secara utuh lagi udah nggak berharap. Kalau dulu kan masih berharap, ya masih menginginkan kamu, masih mengakui kamu gitu ya sebagai cinta sejatinya. Tapi sekarang enggak, ya. Feminimnya memberikan batasan pada dirinya dia sendiri. Wow. Di sini feminim akan menerima rezeki besar. Perlahan tapi pasti, ya, dan ini akan berulang kali. Feminim akan menerima keuangan terus-menerus, dan ini membuat maskulin ragu. Akankah feminim menerima maskulin kembali? Karena feminimnya sudah menerima dengan dewasa tentang kehancuran hidupnya, entah itu secara ekonomi ataupun secara mentalitinya. Karena maskulin ini menduakan dengan alasan karir, dengan alasan pekerjaan. Ya, dengan alasan pekerjaan. Dan emang gak mau maskulin harus menerima dengan tenang kehancuran kehidupannya maskulin sendiri. Ya, di sini maskulin membandingkan tentang feminim dengan ya orang lain, terutama yang memberikan effort masalah materi kayak gitu ya, yang merasa oh ini lebih enak nih masa depannya kayak gitu. Padahal di sini feminim bekerja keras, ya menerima, bahkan ada yang nerima diduakan, nggak ada masalah dijadikan bandingan. Tapi pada akhirnya feminim hancur, dan itu membuat feminim belajar menerima kehancurannya, belajar terperangkap dengan kesendiriannya yang penuh ketakutan. Bahkan pada akhirnya feminim memiliki kekuatan, keberanian membatasi diri darimu, ya maskulin. Wow, Ten of Swords. Maskulin, hela nafasku terhadap energimu. Ini sangatlah tidak baik ya. Kalau aku rasakan ya, energinya maskulin tuh nggak baik tuh setiap bulan 5, 6, 7, 8 tuh 9 itu pasti kurang baik buat maskulin deh. Tapi kalau di bulan kayak November, Desember, Januari, Februari itu masih bagus. Tapi kalau di udah antara 5, 6, 7, 8, 9, 10 tuh udah kurang baik. Kenapa ya? Maskulin energimu. Apakah itu energi kegelapan? Kan biasanya kayaknya aku pernah dengar deh. Ya setiap 6 bulan sekali gitu ya. Dan di sini aku ngerasanya maskulin ya feminim kan sudah nerima nih, ya diduakan, udah nerima disakiti, bahkan nerima dimadu gitu ya, atau dibanding-bandingkan, nerima dengan bijak. Ini pada akhirnya kamu sendiri ya yang menerima karma burukmu. Karena feminimnya belajar dewasa dengan harapan, dengan cara menerima itu ya maskulin lebih memilih feminim tadinya, tapi ternyata kan tidak ya, lebih memilih yang baru. Dan ini membuat feminim ya belajar menerima, dan akhirnya dari konsistennya dalam pembayaran karmanya dengan tenang, feminim mendapatkan rezeki berkali-kali.
Kita lihat ya, energi kalau nggak salah ya. Bentar ya guys. Oke. Bentar guys. Bentar ya. Kayak aku pernah dengar gitu loh. Jadi maskulin ini kan sering ngebandingin feminim ya. Dan feminim menerima aja sih. Karena feminim yakin gitu loh. Dengan cara menerima dan mencoba untuk setia, mencoba untuk memaafkan, maskulin akan berubah lebih baik, tapi ternyata tidak. Pada akhirnya feminim sendiri menerima kehancuran ya, dikhianati oleh maskulin. Dan ini membuat feminim ya stres, depression, bahkan juga sakit ya. Feminim merasakan kesakitan yang luar biasa. Ya, pada akhirnya maskulin sendiri nanti ya yang menerima kehancuran. Nah, ketika feminimnya sudah membatasi ya tentang kehadirannya terhadap maskulin, nah maskulin di sinilah pengen kembali lagi ke feminim. Ketika feminim memberikan batasan dan tidak mengakui maskulin lagi sebagai kebahagiaannya dia. Disinilah yang membuat maskulin itu tersiksa, ya terperangkap, bahkan juga menjadi depression buat maskulin karena dia terperangkap dalam egonya dia sendiri. Wow. Feminim, you are the lucky person now. Karena aku ngelihatnya feminim akan menerima kemakmuran, kebahagiaan, ya bahkan juga ketenangan karena membatasi tentang kebahagiaan dirimu sendiri dan tidak terpatok lagi tentang kebahagiaanku bersama maskulin atau ada di maskulin. Enggak. Kamu sudah mengakui dengan damai kebahagiaanku adalah dengan diriku sendiri dan Tuhan. Disinilah yang membuat maskulin merasa nggak nyaman energinya. Kenapa? Ya karena kamunya sudah fokus tentang dirimu. Ketika feminim menerima kehancuran, bahkan dari pengkhianatan, bahkan juga masih terikat tentang pernikahan, ya. Tapi di sini feminim coba untuk berdamai, coba untuk tenang. Nah, ketenangan feminim inilah memberikan feminim banyak rezeki besar atau kecilnya ini dapat. Ya. Nah, maskulin menghadapi kehancuran dari cara dia memendam perasaan atau menduakan kamu, ya. Dan di sini maskulin diberikan keraguan tentang pilihannya dia selama ini. Apalagi ketika feminimnya sudah berani tegas membatasi komunikasi, kehidupannya, info dirinya. Jadi membatasi dan itu membuat maskulin ragu. Apakah feminim masih bisa menerima maskulin lagi? So, jadi maskulin di sini akan mengalami kekacauan tentang langkah hidupnya yang sudah sukses, entah secara karir karena dia sangat gila validasi ya di sini, dan itu akan kacau balau. Ya, feminim tetaplah belajar menjadi orang yang nerimaan, legowoan, dan aku ngeliat di sini akan ada kesuksesan kamu raih.
ya, kemakmuran akan kamu dapati. Dan maskulin, terimalah pelajaran hidup ya, apapun itu, entah itu pengkhianatan ataupun tentang kehancuran dari ekonomi, kesehatanmu ya, bermasalah. Kamu harus bisa bangkit, jaga prasangka baikmu dan perbaiki koneksimu kepada Allah atau Tuhanmu ya. Kita lihat oracle-nya. Maskulin. Kayaknya setiap 6 bulan sekali deh energi tuh berubah. Kayaknya aku belum begitu cari lagi tuh informasinya. Dulu pernah dengar deh, apa baca ya? Soulmate. Oke, aku kasih tahu ya, sumber energi spiritual dan cara mengaksesnya. Banyak bagai cara, baik melalui praktik spiritual, meditasi, maupun interaksi dengan alam. Alam adalah alam, musik, seni, spiritualitas, meditasi, dan doa. Paling penting adalah doa. Ya, doa. Kalau buat aku ya, spiritual yang paling bagus itu adalah dengan doa. Kalau musik, aku nggak terlalu ya, karena kalau dalam Islam juga sebenarnya musik itu dilarang ya. Karena kan banyak lagu-lagu yang ya liriknya yang tidak enak, menyakitkan, jadi agak-agak ini ya. Kalau doa kan kita sudah pasti langsung ke Allah ya guys, kayak gitu. Situasinya maskulin. Tuh, keys on the ring. Grill talk. Self-indulgent. Sunglasses passion. Oke, maskulin. Kamu tuh selalu mencari cadangan ya tentang partner. Kamu masih ngobrol sana sini dengan targetmu ya, karena kamu hanya fokus pada kesenanganmu sendiri. Cara kamu menyembuhkan ketakutanmu adalah cari cadangan. Dan itu salah sebenarnya maskulin. Ya, nanti yang ada hidupmu penuh dengan ketakutan. Akan penuh dengan pengkhianatan terus tuh. Ya. Soulmate, soul connection, partnership agreement, soul contract, keys honoring, many option, decision, unconventional, string along, one night stand, and the grill talk, time with the friends, moving on, happy single, living in the moment, having fun, focus on self-worth, time to heal, shadow work, self-appreciation. Nanti ujungnya kalau kamu mencari cadangan terus ketika kamu mencintai dirimu sendiri dengan cara mencari cadangan untuk pasangan, ya, mencari targetmu dengan media sosial ataupun bertemu dengan seseorang tersebut, tapi tujuannya adalah sebagai cadangan. Ini hidupmu akan selalu penuh dengan pengkhianatan. Ya, akan penuh dengan pengkhianatan, sakit hati, penuh dengan topeng, ya, dalam pernikahanmu. Karena hubungan kamu hanya diawali dengan hawa nafsu dan ketakutan. Pada akhirnya nanti apa? Kehidupanmu akan selalu ketakutan, selalu dipantau. Ya. I have regret so much with this all my decision, but I'm stuck. Maskulin. Penyesalan kamu adalah memilih yang kamu jalani sekarang.
tapi kamu nggak tahu ya harus gimana lagi, dan kamu stuck karena pilihan kamu salah. Penyesalan ya di akhir cerita, itu udah biasa. I always want to talk to you, but our situation is really crap. Ya pengen bicara, tapi situasinya membuat kamu gak bisa komunikasi dengan feminim ya. Karena kamu sudah menyesal memilih kehidupanmu yang sekarang sebenarnya. Let me fix these old things. Kamu pengen memperbaiki, tapi saat ini ya kamu masih mencari target untuk kesenangan dirimu sendiri. Pada akhirnya nanti penyesalan yang kamu dapat, dan akan selalu ada pengkhianatan dalam hidupmu, dan kehidupanmu juga akan selalu diawasi ya oleh pengkhianatan topeng. Oke, so maskulin, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Tetap semangat dan jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And skip iklan channel aku lagi Tara TMS, and take care of you guys. Assalamualaikum.